Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini kembali lagi dengan kelompok A2. Nah, pada sesi video kali ini kelompok kita akan menjelaskan yaitu mengenai sistem atau mekanisme pencernaan yang ada di tubuh kita ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa sistem pencernaan yang ada di tubuh kita ini terdiri atas bermacam-macam organ dan juga struktur penting nih. Nah, pada sesi video kali ini kita akan fokus menjelaskan ketiga organ atau struktur penting, yaitu ada si pankreas, kemudian ada si kolon, kemudian ada rektum maupun anus. Nah, ketiga organ ini juga memiliki fungsi yang sangat utama atau penting sekali nih teman-teman, yaitu seperti melakukan pencernaan makanan, menyerap nutrisi, hingga membuang sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, mungkin seperti apa penjelasannya, tidak lama-lama lagi, yuk kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Organ pertama yang akan kita bahas adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar besar yang terletak di belakang lambung. Dia memiliki dua fungsi, tetapi untuk pencernaan kita akan fokus pada fungsi eksokrinnya. Asli pankreas yaitu kelenjar-kelenjar kecil di dalam pankreas menyekresikan enzim-enzim pencernaan yang kuat, sementara ductus atau saluran-saluran kecilnya mengeluarkan larutan natrium bikarbonat. Gabungan keduanya membentuk getah pankreas yang sangat penting untuk proses pencernaan di usus halus. Selanjutnya, pankreas menghasilkan enzim-enzim untuk memecahkan protein. Ada tiga yang utama, tripsin, chymotrypsin, dan reaksi polipeptidase. Jadi awalnya enzim ini disekresikan dalam bentuk tidak aktif untuk mencegah pankreas mencerna dirinya sendiri. Tripsinogen misalnya, enzim ini baru aktif menjadi tripsin setelah bertemu enterokinase di usus halus. Tripsin mengaktifkan enzim-enzim lainnya bersama-sama untuk memecahkan molekul protein besar dan menghasilkan peptida yang lebih kecil yang bertujuan untuk mempersiapkan tahapan pencernaan berikutnya. Enzim pencernaan karbohidrat dan lemak dari pankreas. Selain protein, pankreas juga menargetkan karbohidrat dan lemak. Untuk karbohidrat, ada amilase pankreas yang jauh lebih kuat dari amilase di liur kita. Enzim ini memecahkan pati dan glikogen menjadi disakarida. Untuk lemak ada 3 serangkai. Yang pertama itu ada lipase pankreas yang memecahkan lemak netral. Yang kedua itu ada kolesterol esterase, dan yang terakhir itu ada fosfolipase. Enzim-enzim ini memastikan lemak dari makanan kita bisa dipecah dan diserap oleh tubuh. Makanan yang datang dari lambung itu sangat asam. Disinilah peran penting lain dari pankreas, yaitu mensekresikan ion bikarbonat. Sel-sel epitel di ductus pankreas mengeluarkan larutan natrium bikarbonat dalam jumlah yang besar. Fungsinya untuk menetralkan kimus atau makanan asam dari lambung, dan proses ini menciptakan lingkungan pH yang optimal sekitar 7 hingga 8 agar enzim pencernaan pankreas dapat bekerja secara maksimal. Sekresi pankreas tidak terjadi begitu saja, tapi diatur dengan cermat dalam 3 fase. Fase sefalik dan gastrik dipicu oleh sinyal saraf dari otak dan lambung, bahkan sebelum makanan sampai di usus. Namun, sekresi terbesar terjadi pada fase intestinal ketika kimus asam memasuki duodenum, hormon sekretin dilepaskan yang memicu sekresi bikarbonat. Sementara itu, kehadiran lemak dan protein memicu pelepasan hormon kolesistokinin atau CCK yang merangsang pelepasan enzim-enzim pencernaan pankreas. Baik, setelah melewati usus halus, sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Dan usus besar ini mempunyai 2 tugas utama. Bagian awalnya menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan sehingga dapat membentuk feses yang lebih padat. Bagian akhirnya berfungsi untuk menyimpan feses hingga dikeluarkan melalui anus. Selain itu, usus besar atau kolon ini mempunyai bakteri baik yang dapat membantu memecah makanan dan juga menghasilkan vitamin, misalnya vitamin K dan beberapa vitamin B yang dapat bermanfaat untuk tubuh. Baik, selanjutnya untuk memaksimalkan penyerapan air, kolon akan melakukan gerakan mencampur yang khas disebut sebagai haustrasi. Nah, haustrasi sendiri ini merupakan keadaan di mana otot sirkular dan otot longitudinal pada dinding kolon akan berkontraksi. Nah, kontraksi gabungan inilah yang nantinya akan menyebabkan bagian usus yang tidak terangsang akan menonjol keluar, lalu membentuk kantung-kantung yang disebut sebagai haustrat.
Gerakan ini secara perlahan akan mengaduk dan memutar feses sehingga sebagiannya dapat bersentuhan dengan permukaan mukosa usus untuk penyerapan yang efisien. Tapi proses ini sangat lambat, sekiranya membutuhkan waktu 8 hingga 15 jam untuk mengubah kimus cair atau bubur lambung untuk menjadi feses yang padat. Nah, selain haustrasi, kolon juga melakukan pergerakan pendorongan yang disebut pergerakan massa. Nah, pergerakan ini termasuk pergerakan peristaltik yang kuat namun jarang terjadi. Biasanya hanya sekali sampai 3 kali per harinya. Nah, pergerakan ini mendorong massa feses sepanjang kolon menuju rektum. Biasanya dipicu oleh 2 refleks, yaitu refleks gastrokolik dan duodenokolik, yaitu refleks yang terjadi akibat peregangan gester dan duodenum setelah kita makan. Nah, makanya biasanya ada rasa-rasa ingin buang air setelah kita makan. Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah rektum dan juga anus. Normalnya, rektum dalam keadaan kosong. Ketika gerakan massa dari kolon mendorong feses masuk ke dalam rektum, disinilah peregangan di rektum akan memicu sinyal saraf yang akan menimbulkan untuk buang air besar atau defekasi. Proses pembuangan feses ini diatur oleh 2 sphinkter atau otot kencing, yaitu sphinkter ani internus yang bekerja secara involunter atau tidak sadar, dan yang kedua adalah sphinkter ani externus yang dikendalikan secara volunter atau secara sadar. Keinginan buang air besar diatur oleh refleks defikasi. Ada 2 refleks yang bekerja. Yang pertama yaitu myenteric intrinsik yang dipicu oleh peregangan dinding rektum, menyebabkan gelombang peristaltik ringan. Namun refleks ini lemah. Agar efektif, ia harus diperkuat oleh refleks defikasi parasimpatis. Sinyal dari rektum dikirim ke medula spinalis lalu kembali lagi untuk menghasilkan kontraksi kolon dan rektum yang kuat, serta merelaksasikan sphincter ani internus. Pengeluaran feses terjadi ketika kita secara tidak sadar merelaksasikan sphincter ani externus. Jadi teman-teman, dari pankreas yang menyediakan enzim pencernaan esensial, lalu kolon yang secara efisien menyerap air dan elektrolit, hingga rektum dan anus yang mengatur proses pembuangan akhir, setiap bagian tersebut memiliki peran fisiologis yang sangat terkoordinasi dan penting. Memahami proses ini memberi kita apresiasi lebih dalam tentang betapa kompleks dan efisiennya tubuh kita bekerja. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.